Salam aleihim Bisem Yesua HaMasiah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, jadilah orang Kristen sejati, Alkitabiah, murni dan konsekuen, penyembah Yesus Kristus, satu-satunya Allah penuh hikmat, Allah yang benar, Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Saya Pendeta Henry Tandianta MBS. Kita akan membahas sebuah tema, konsili dan kanonisasi biang penyesatan. Konsili dan kanonisasi. Kita mau bicara kanonisasi. Kanonisasi itu memisah-misahkan kitab, ya. Matius itu jadi nomor 1, nomor 2 itu Markus, nomor 3 itu urutannya ya. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, begitu. Ya. Nah, waktu itu kan belum ada kitab Perjanjian Baru, ya. Sedangkan Perjanjian Lama sudah oke karena Yesus sudah membaca Alkitab di dalam Lukas 4 ayat 16, 17, 18. Membaca kitab Yesaya. Ayat ini menunjukkan bahwa Perjanjian Lama sudah oke, sudah jadi kitab di zaman Yesus. Lalu disponsori oleh Katolik, gitu, yang menyatakan diri sebagai Katolik, gitu, itu mengadakan kanonisasi. Lah yang dikanon apa? Wong Perjanjian Baru belum ditemukan, ya. Berarti kanonisasi itu penyesatan, Pak. Wah, itu penyesatan luar biasa, ya. Ya, makanya waktu itu yang dikanonisasi adalah kitab-kitab Ester Vulgata, kitab Makabe 1, Makabe 2, Daniel tambahan, Salomo tambahan, kemudian Sirak Baruk, ya. Dan kitab-kitab seperti Injil, kata dia itu kitab Barnabas, ya, bukan Injil Barnabas, salah, kitab Barnabas. Kemudian kitab Nathanael, kemudian kitab dan lain-lain lah. Sehingga waktu itu kurang lebih ada 30 kitab yang dikanonisasi. Matius, Markus, Lukas, Yohanes belum ada. Sampai kitab Wahyu itu belum ada, kan Perjanjian Baru belum ditemukan. Ya, jadi kanonisasi versi Katolik itulah biang penyesatan. Yang kedua, konsili. Apa yang dikonsili? Yaitu doktrin Allah itu Tritunggal, Maha Sesat. Mereka mengatakan Maha Kudus. Tritunggal, Maha Sesat. Allah itu 3 pribadi, ya, pribadi 1, pribadi 2, pribadi 3, ya. Kemudian diklaim juga oleh Protestan, penyembah Allah segitiga, ya. Jadi konsili doktrin Allah segitiga, Allah Tritunggal Maha Sesat, dan kanonisasi kitab itulah penyesatan masif terbesar dunia dalam kekristenan. Sehingga kitabnya orang Katolik itu ada 9. Kitabnya orang Ortodok ada 19 waktu itu, ditambah kitab-kitab lain seperti Barnabas dan lain-lain. Anggap saja kitabnya orang Katolik ada sekitar 20 kitab, kitabnya orang Ortodok sekitar 30 kitab. Waktu itu, itulah kanonisasi. Perjanjian Baru belum ada, Pak, belum. Lalu doktrin mereka adalah Tritunggal Maha Sesat, ya, Allah segitiga. Sampai dari tahun 320-an, 300-an Masehi, 325 kan konsili Nisea katanya. Sampai 1700, anggap ajalah abad 18. Dari sejak abad 4 sampai abad 18, berarti selama berapa itu? 14 sampai 15 abad Katolik menguasai dunia dengan doktrin Tritunggal Maha Sesat, dibarengin dengan Protestan dengan doktrin Allah segitiga, menguasai dunia selama kurang lebih 15 abad.
barulah tahun 1947 ditemukan naskah asli Perjanjian Baru. Jadi yang dia kanonisasi apa? Ya kitab-kitab ngarang bebas. Doktrin yang dia lakukan di Nisea itu apa? Yang namanya konsili. Ya itu doktrin ngarang bebas. Ketika Alkitab yang asli, murni dan konsekuen yang disebut dengan the Dead Sea Scroll, ya, gulungan kitab-kitab yang ditemukan di goa-goa sekitar Laut Mati yang jumlahnya 900 ikat, ya. Itulah Perjanjian Baru. Jadi Perjanjian Baru itu kitabnya baru ditemukan 1947. Lah itu mereka yang konsili, mereka yang kanonisasi, apa yang dikonsili, apa yang dikanonisasi. Sedangkan Perjanjian Lama sudah fix, sudah firm. Ya. Maka kan kitabnya Katolik sekitar 20, kitabnya Ortodoks sekitar berapa 30, ya. Lalu muncullah United Bible Society dengan Alkitab yang murni dan konsekuen, Alkitab Kristen, jumlahnya 66 kitab. Mereka kebakaran jenggot. Yang 66 kita terima juga, ini baru nih. Kita malah belum pernah ngerti Matius, Markus, Lukas, Yohanes dan lain sebagainya. Jadi jumlahnya kitab orang Katolik adalah 66 tambah sekitar 20. Jadi berapa itu? Ya 90 mungkin. Lah Alkitabnya orang Ortodok ya 66 tambah 30, 96. Ya, 96 ya, atau 95 lah ya. Alkitabnya orang Katolik ya 85, 66 tambah 20 ya 85-an lah. 75 tambah lagi sama yang lain. Sama kitab selain Deuterokanonika yang jumlahnya 9, masih ada lagi. Barnabas saja dimasukin kok. Barnabas kitab Barnabas, kemudian Nathanael, kemudian dan lain sebagainya, ya. Jadi clear, konsili dan kanonisasi itulah biang penyesatan. Anda yang masih memberitakan konsili Allah segitiga, Anda itu penyembah iblis, tak kasih tahu. Anda yang penyembah Allah Tritunggal Maha Sesat, kamu penyembah iblis, tak kasih tahu. Ya, saya tantang nih semua nih yang masih penyembah Allah segitiga sama Allah Tritunggal, gitu. Tak tantang kalian, gitu. Ya, bantahlah kalau kamu itu bukan penyembah iblis. Bantahlah. Ya. HTD menantang semua penyembah Allah segitiga dan semua Allah Tritunggal, gitu. HTD tantang nih, kamu semua penyembah iblis, silahkan bantah kalau bisa. Ya, Allah yang benar adalah Yesus Kristus, ya. 1 Petrus 4 ayat 16. Orang Kristen harus memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Nama Kristus adalah Yesus Kristus, makanya Allah yang esa adalah Yesus Kristus, juru selamat adalah Yesus Kristus, Tuhan adalah Yesus Kristus, bukan dari kemarin, bukan dari besok, bukan dari lusa, tetapi dari sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Yudas 1 ayat 25. Ya, clear, ya. Jadi konsili dan kanonisasi itulah biang penyesatan. Apa yang dikonsili, apa yang dikanonisasi, lawang Perjanjian Baru saja baru ditemukan 1947. Ya, makanya back to the Bible, kembali ke Alkitab murni dan konsekuen, yaitu Alkitab Kristen, ya, yang jumlahnya 66 kitab, di mana di situ Yesus itu Allah, ya, dari sebelum segala abad tuh kan. Allah itu ya nggak pernah ganti dong. Mosok Allah tiba-tiba muncul ada Bapak anak Roh Kudus itu kan baru muncul tahun 30 Masehi toh, ya. Lah sebelumnya apa? Nggak bisa jawab dia, ya. Allah itu segala masa itu Yesus, dari dulu Yesus, ya. Ya, segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Ikut sekolah Alkitab biar pinter, ya. Biar pinter, biar paham, mengerti tentang kitab suci, ya.
ikut dibaptis dengan benar Alkitabiah supaya namamu tertulis di dalam kitab kehidupan. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya, amin.